Semoga saja dia akan bermanfaat untuk manusia, maksudnya muslimin, di saat dibutuhkan itu. Ternyata teman-teman sekalian, apa yang Nabi SAW sampaikan ini benar terjadi, itu pada saat terjadi pemurtadan besar-besaran ya, waktu meninggalnya Nabi SAW. Jadi waktu Nabi SAW meninggal, teman-teman sekalian, itu terjadi pemurtadan. Banyak orang suku-suku Arab murtad. Mereka nggak mau lagi bayar zakat, mereka mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, ada yang mengikuti Aswadul Unsi, banyak gitu kan. Dan pada saat pembebasan kota Mekah, orang ini masuk Islam ini. Orang ini masuk Islam, ya, Suhail bin Amr masuk Islam. Dan ternyata waktu itu Mekah pun sempat goncang. Banyak orang mulai mendakwakan lagi, ini Muhammad sudah mati, kita dulu ini Quraisy, kita begini, mau ngajak orang-orang untuk murtad. Tapi Suhail bin Amr sudah masuk Islam. Maka Suhail bin Amr pada saat itu dengan khutbahnya berhasil membuat satu kota Mekah semuanya tidak jadi murtad. Orang yang mau murtad tidak jadi murtad. Dan ini kata ulama, barulah ditangkap maksud Nabi SAW waktu itu, jangan hai Umar, giginya pun jangan jatuhkan, gitu kan. Bukan cuma jangan bunuh, jangan jatuhkan gigi. Orang ini bisa punya manfaat satu waktu pada saat manusia butuhkan. Dan ternyata terjadi pada saat meninggalnya baginda Nabi SAW. Kita masuk sedikit teman-teman sekalian ke berita kemenangan muslimin pada saat tiba di Madinah. Tadi kan sudah sampai berita ke Mekah. Sekarang kita lihat bagaimana waktu tiba berita di Madinah. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Rawahah nanti kita lihat adalah salah satu sahabat yang mati syahid di perang Mu'tah, ya, pada saat melawan Romawi. Nabi SAW mengutus beliau, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, untuk masuk ke Madinah membawa berita gembira. Ini termasuk perintah ya. Kita setiap kali ada berita gembira teman-teman sekalian, sunnah Nabi SAW kita berlumba-lumba menyampaikan kepada orangnya. Sunnah Nabi SAW. Dan sunnah juga orang yang membawa berita gembira kepada kita, kita berikan hadiah. Itu sunnah Nabi SAW. Jadi kalau misal ada teman-teman kita dengar beritanya, misal anaknya lahir, dia masih di kantor, itu termasuk sunnah Nabi teman-teman, kita duluan sampaikan, oh saya dengar sudah melahirkan ini, selamat ya misal. Nah itu termasuk baik. Atau orang punya prestasi dunia yang positif, dapat jabatan kerja, lulus kuliah, segala macam, itu adalah hal yang positif. Itu termasuk kita ucapkan selamat. Atau dia baru dapat anak dilahirkan, ini semua termasuk. Saat masuk kota Madinah, sahabat Nabi Abdullah ibn Rawaha menggunakan cara yang unik ini. Menggunakan cara yang unik. Dia dengan ada satu orang lagi, tapi maaf saya sendiri di sini mungkin saya harus mencari kembali siapa nama temannya Abdullah bin Rawaha. Jadi Nabi utus 2 orang masuk ke Madinah. Tapi yang saya temukan sementara Abdullah bin Rawaha, dan ada 2 orang. Jadi 2 orang ini sepakat begitu masuk Madinah, keduanya menggunakan cara yang unik. Mereka dua-dua teriak-teriak, telah terbunuh Abu Jahal fasik, telah terbunuh Utbah bin Rabi'ah fasik, telah terbunuh Syaibah bin Rabi'ah yang fasik, telah terbunuh Uqbah bin Mu'aid fasik. Lalu mereka sebutkan satu persatu nama tokoh-tokoh Quraisy. Orang-orang Madinah tahu ini, pemuka-pemuka Quraisy. Jadi mereka nggak bilang alhamdulillah kita menang, bukan bahasa itu. Mereka langsung masuk ke poin, pimpinannya Quraisy si fulan mati, si fulan mati, si fulan mati, semua disebutkan, gitu kan. Masyarakat Madinah heran dengan info itu, karena mereka tahu Nabi SAW bersama para sahabat keluar mengejar kafilah Abu Sufyan, bukan untuk perang ini. Dan orang-orang Madinah tidak tahu menahu kalau ada pasukan Mekah yang keluar, ya kan? Karena kan pasukan Mekah ditahu kapan? Waktu Nabi sudah tiba di lokasi Badr kan, baru ketahuan ada pasukan Quraisy, baru ketahuan kafilah Abu Sufyan lolos gitu. Tetapi kenapa berita tiba-tiba sampai kepada mereka terbunuh pemuka-pemuka Quraisy? Lalu masyarakat mulai kumpul. Tujuannya sebenarnya untuk mengajak mereka ngumpul. Setelah ngumpul, baru keduanya membawa berita ini menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi di kancah peperangan, ya. Dan pada saat itu sampai anak-anak kecil pun ikut, ya. Karena mereka teriak-teriak nih sambil jalan, Abu Jahal fasik wafat mati, Uqbah mati. Karena mereka ribut nih, teriak, keduanya memencarkan diri mengeliling, lalu ketemu di masjid Nabi SAW. Anak-anak kecil pada ikuti, teriak-teriak semua, Abu Jahal fasik mati, Uqbah mati, dan seterusnya gitu. Seperti itu dalam riwayat, ya. Masyarakat pada saat itu terus saja bertanya kepada kedua orang ini sampai mereka menceritakan setelah berkumpul di depan masjid Nabi SAW tentang kejadian tersebut. Orang-orang munafik teman-teman sekalian di Madinah
mereka kumpul segera dengan orang-orang Yahudi di Madinah, lalu mereka bilang, masa benar sih? Kita dengar berita, Quraisy keluar dengan pasukan, kita tahu jumlahnya 1000 orang, kita tahu jumlah Muhammad dan pasukannya 300 orang sekian. Abu Sufyan lolos, kok bisa pasukan Quraisy kalah? Benar gak ini? Kita pastikan. Kemudian mereka berkata, demi Allah, kedua orang ini telah berbohong. Lalu mereka menyebarkan berita bahwa muslimin telah kalah, Muhammad telah terbunuh, dengan bukti tidak kembali ke Madinah. Dan kedua orang ini pembawa berita menunggangi untanya, dan berita kemenangan tersebut hanya untuk menenangkan kaum muslimin. Jadi waktu kedua orang ini masuk, Abdullah bin Rawah dengan temannya, ini mereka nunggangi unta Nabi, karena Nabi SAW bilang, pulang ke Madinah pakai unta saya ini. Tujuannya Nabi SAW untuk membuktikan memang ini utusan Nabi, bukan karang-karang. Tapi oleh Yahudi dan munafik dibalik. Mereka bilang, bohong nih dua orang ini, nggak benar. Lalu mereka nyebar di Madinah, ini berita bohong, nggak benar, bukan kemenangan. Buktinya Muhammad tidak bawa pulang ke Madinah, dan buktinya kedua orang ini pakai untahnya, gitu. Seperti itulah. Salah satu orang munafik terus menebarkan berita sampai bertemu dengan salah satu sahabat yang jujur yang mengancamnya. Karena dia terus teriak-teriak, kata sahabat ini, kalau kau terus ngomong saya penggal lehermu. Diancam si munafik tadi, gitu kan. Maka gara-gara itu orang itu terdiam, dan dia bilang, kalaupun Nabi SAW menahanmu, aku tetap izin untuk memenggal lehermu. Maka orang munafik itu pun akhirnya berhenti, dia tidak sebarkan lagi berita. Sekarang kita masuk ke sub-bahasan lain, masuknya pasukan muslimin di Madinah. Nabi SAW lalu memasuki kota Madinah bersama para sahabat. Saat tiba, Nabi SAW lalu bermusyawarah dengan para sahabat apa yang harus dilakukan dengan para tawanan perang. Waktu itu kebetulan ada 60 tawanan perang Badr selain yang terbunuh. Dan ini yang ditawan ini adalah orang-orang, termasuk masih ada orang-orang kayahnya, prajurit-prajurit perangnya, gitu kan, penyair-penyairnya Quraisy. Maka Nabi SAW musyawarah. Tanya Abu Bakar, bagaimana saran Abu Bakar? Ya Rasulullah, kerabat kita, sama-sama Quraisy, kita maafin saja, supaya mereka tahu Islam itu penuh dengan kasih sayang. Tanya lagi si Fulan, bagaimana? Ya, kita maafkan saja, tapi suruh mereka tebus ya Rasulullah. Nabi tanya 2-3 orang sahabat, tiba di Umar. Hai Umar, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, kalau pendapat saya, datangkan orang terdekat dari mereka di saya. Dari 60 orang ini siapa kerabat saya paling dekat, saya tebas lehernya. Datangkan orang terdekat Abu Bakar, suruh tebas lehernya. Si Fulan suruh tebas lehernya. Dia harus bunuh kerabatnya sendiri. Kata Nabi SAW, kenapa hai Umar? Ini setegas ini kenapa? Ya Rasulullah, ada alasannya. Mereka ini ya Rasulullah keluar dari Mekah mau memerangi kita. Untung kita diberikan kemenangan sama Allah. Kalau enggak, mereka sudah bunuh kita nih. Maka ini peperangan pertama kita dengan Quraisy ya Rasulullah, tunjukkan ketegasan kita. Rupanya Nabi SAW waktu itu cenderung dengan pendapat Abu Bakar dan sahabat yang lain. Sudahlah, kita maafin, gitu kan? Kita maafin, kemudian mereka boleh tebus tawanannya. Umar bin Khattab terima. Keesokan paginya teman-teman sekalian, pas menjelang subuh, Abu Umar bin Khattab masuk ke dalam masjid, dapat Nabi SAW lagi menangis sama Abu Bakar. Kata Umar, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, mereka biasa ketemu sebelum azan subuh nih. Wahai Rasulullah, wahai Abu Bakar, kenapa kalian berdua menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Karena bagi Umar gak mungkin dua orang ini nangis kecuali ada masalahnya nih. Ini penting, Nabi dan Abu Bakar nangis ini berarti penting. Kata Nabi SAW, wahai Umar, telah turun firman Allah yang mendukung pendapatmu. Kalau bukan karena Allah sudah takdirkan kita selamat, maka kami semua akan binasa kecuali kamu. Umar menangis. Sambil menangis lalu Nabi SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Anfal, surah nomor 8 ayat 67 sampai 68. 2 ayat turun waktu itu yang mendukung pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah SWT berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma kana linabiyyin ay yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna arada ad-dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adzabun azim. Artinya, tidak patut, kata Allah,
bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kalian menghendaki harta benda dunia, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untuk kalian. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya adalah, mestinya memang orang kafir jangan diharapkan tebusannya, gak usah tebus. Bunuh saja sudah tawanannya itu. Yang lolos sudah lolos, biarin aja. Betul seperti pendapat Umar gitu ya. Lalu turun ayat setelahnya 68-nya, laula kitabun, maaf terjemahannya, kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, kalau bukan karena Allah sudah takdirkan nih, niscaya kalian akan ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kalian ambil. Ini suruh orang Quraisy tebus tawanannya nih, ini bisa mendatangkan azabnya Allah loh. Kalau bukan karena takdirnya Allah, ini keputusan nabinya, maka bisa datang masalah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau hukuman Allah datang sekarang, hai Umar, kami semua binasa kecuali engkau. Yang membuat Umar akhirnya menangis pada saat itu. Orang-orang Quraisy lalu kemudian setelah mendengar bahwasanya Nabi SAW mengirim berita boleh menebus kerabatnya, mereka berbondong-bondong datang untuk menebus tawanan mereka, kecuali Abu Sufyan. Abu Sufyan punya beberapa kerabat, dia nggak mau tebus. Bahkan dia berusaha melarang masyarakat Mekah untuk membayar tebusan. Jangan bayar tebusan, jangan bayar tebusan. Tapi akhirnya orang-orang tidak bisa sabar, nggak ada yang mau ikuti Abu Sufyan. Abu Sufyan itu bukan raja Mekah, salah satu kepala suku saja. Kerabat mereka ditawan, mereka tebus bisa berkumpul lagi. Ada perempuan menebus suaminya, ada orang tua menebus anaknya, ada saudara menebus saudaranya. Dan tebusan ini Nabi SAW tidak tentukan. Dia bawa kurma, tebus saudaranya. Dia bawa dirham, tebus saudaranya. Yang penting tebus, gitu kan? Seperti itulah. Maka akhirnya orang-orang tidak ada yang mengikuti pendapat Abu Sufyan dan mereka segera pergi pada saat itu untuk menebus kerabat-kerabat mereka. Abu Sufyan karena gengsi, maka dia menarik lagi pernyataannya, maka dia berkata, demi Allah, aku tidak akan kehilangan anak dan hartaku untuk menebusnya. Maksudnya adalah anak Abu Sufyan. Di sini dalam riwayat dikatakan, ada sebagian riwayat menjelaskan ada anaknya yang ikut perang Badr. Dia bilang, saya tidak mau anak saya hilang, saya juga tidak mau harta saya berikan. Abu Sufyan lalu menunggu hingga ada salah seorang muslim yang datang dari Madinah untuk umroh yang ia tawan. Jadi ternyata ada satu orang muslim datang, bukan dari penduduk Madinah, orang muslim yang tapi dia tahu ini muslim, ditawan sama dia, sengaja ditawan ya. Kemudian waktu ditawan teman-teman, ini disiksa. Dan ini pertama kali terjadi sejarah semenjak adanya kota Mekah, itu orang umrah, orang ihram ditawan. Selama ini nggak pernah ada. Walaupun itu musuh, nggak boleh kalau lagi pakai baju ihram. Masyarakat Mekah mengingatkan Abu Sufyan, bila engkau tidak melepaskan muslim yang sedang umrah yang engkau tawan, maka pasti tidak ada lagi orang yang mau datang haji atau umrah ke Mekah ini. Karena merasa tidak aman. Abu Sufyan menjawab, aku tidak peduli sampai muslimin melepaskan anakku. Pada saat berita itu sampai kepada Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan agar anak Abu Sufyan dibebaskan sebagai muslim, ya, sebagai tebusan muslim yang sedang ditawan oleh Abu Sufyan. Termasuk kisah berhubungan dengan masalah Badr ini teman-teman sekalian adalah kisah Abul As. As bin Abul As. Siapa orang ini teman-teman sekalian? Ada yang tahu? Hah? Siapa yang tahu? Saya kasih buku nih. Ahsant. Nih, ambil dua sekalian. Menantu Nabi SAW, As bin Abi As. Ini menikah dengan siapa? Zainab. Mestinya ente jangan jawab lagi. Sini ada angkat tangan tadi, tapi sudah disebut. Baik. Anak mantu Nabi SAW. Nabi kan punya 4 anak perempuan ya. 4 anak perempuan. Siapa yang mau sebutin? Hah? Hah? Baik, bagus, ahsant. Nih, sebutin 4. Siapa yang itu anak laki Nabi SAW? Hah? Abdullah dan ahsant. Hah? Kasih buku. Baik, As bin Abil As ini teman-teman sekalian, anak mantu Nabi SAW. Siapa dia? Dia adalah suaminya Zainab. Suaminya Zainab. Sebelum
diutusnya Nabi SAW menjadi Nabi, Zainab nikah sama As bin Abil As ini. Waktu Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, Zainab mengakui ayahnya sebagai Nabi, tapi As tidak mau ngakuin ini. Dia nggak mau ngakuin Nabi SAW mertuanya sebagai Nabi. Maka yang terjadi, Nabi SAW pisahkan. Dan ini hukum syar'inya begitu ya. Jadi kalau ada seorang wanita masuk Islam, suaminya belum masuk Islam, ini hukum syar'i nggak boleh kumpul. Tapi tidak dianggap cerai. Nggak dianggap cerai. Karena kalau laki-laki itu syahadat juga, mereka langsung bisa kumpul, dianggap suami istri sah. Dan orang yang sudah menikah dengan cara agamanya pun sebelum Islam, kalau dia masuk Islam dianggap sah pernikahannya. Islam sudah menganggap sah pernikahan mereka. Kalau memang dia sudah pernah menikah walaupun dengan caranya dulu, gitu kan. As bin Abil As, teman-teman sekalian, ini ikut dalam perang Badr bersama orang-orang Quraisy. Jadi anak mantu Nabi ikut berperang memerangi mertuanya nih. Dia termasuk salah satu tawanan di perang Badr. Waktu dia tiba di Madinah, dibawa oleh Nabi SAW dan pasukan muslimin, maka dia sempat mengirim kepada Zainab surat meminta agar Zainab melindunginya. Jadi waktu itu belum cerai ini, karena kalau Zainab belum menikah sama laki-laki muslim yang lain. Ini dalam keadaan kafir. Kalau ini syahadat bisa kumpul kembali. Zainab memang masih berharap suaminya bisa dapat hidayah. Maka As bin Abil As kirim surat, "Hai Zainab, ingatlah kebaikan antara kita suami istri, lindungi saya supaya jangan sampai, karena orang tawanan bisa dibunuh setiap saat, nggak jelas statusnya, bisa ditebus, bisa dibunuh." Maka kata Zainab, "Baiklah." Kirim surat kembali, "Baiklah." Gitu kan. Maka Zainab selepas sholat subuh radhiyallahu anha, beliau berdiri lalu mengatakan, "Aku telah melindungi Abul As, As bin Abil As." Gitu kan. Nabi SAW balik kepada para sahabat, "Ada yang tahu ceritanya nih?" Mereka bilang, "Tidak tahu ya Rasulullah. Itu anak anda Zainab melindungi suaminya." Lalu yang membuat Nabi SAW saat itu tersentuh karena Zainab mengirim kalung yang pernah dikasih oleh Khadijah radhiyallahu anha kepada Zainab waktu pernikahannya. Dikirim di hadapan Nabi SAW. Lalu utusannya Zainab mengatakan, "Ya Rasulullah, ini Zainab utus sebagai tebusannya Abul As. Jadi lepaskan saya dia ke Mekah. Dia mau Islam, tidak mau Islam terserah dia. Tapi dia minimal jadi suami saya dulu." Gitu kan? Seperti itulah. Waktu Nabi SAW itu, Nabi sempat menangis mengingat Khadijah, karena ini perhiasan Khadijah yang sangat disukai, lalu dikasih hadiah di pernikahannya Zainab. Maka Nabi SAW mengatakan, "Kalau kalian ingin, lepaskanlah. Saya serahkan kepada kalian, saya nggak usah ikut-ikutan," kata Nabi SAW kepada para sahabat. Maka mereka mengatakan, "Kami membebaskannya ya Rasulullah karena anda, dan tebusannya nggak usah dikasih, maksudnya nggak usah diambil, dikembalikan kepada Zainab kembali, karena itu nilainya mahal. Kalung itu sangat mahal dari Khadijah radhiyallahu anhum ajma'in." Waktu itu teman-teman sekalian, Abul As tersentuh dengan itu, melihat bagaimana perilaku para sahabat. Waktu dia ditawan, dia lihat sahabat pergi masjid sholat, dia dengarkan ayat Al-Quran. Selama ini dia cuma ikut-ikutan sama orang Quraisy, dia nggak paham ini. Rupanya Islam tersentuh dalam hatinya, tersentuh waktu itu. Maka waktu ditebus sama Zainab, lebih tersentuh lagi. Kan gitu. Kemudian tebusan Zainab nggak diterima oleh Nabi SAW, dikembalikan kepada Zainab. Berarti Abul As dibebaskan tanpa tebusan, sementara yang lain semua pakai tebusan, gitu kan. Maka gara-gara itu tersentuh masuk Islam. Dia pun kembali ke Mekah, dia kembalikan semua amanah-amanahnya orang-orang Mekah. Lalu dia mengatakan dengan sangat jelas di dekat Ka'bah, "Wahai masyarakat Mekah Quraisy, ketahuilah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Dia masuk Islam. Lalu kemudian dia pergi ke Madinah, tinggal bersama istrinya, dan Nabi SAW kumpulkan kembali dengan Zainab. Ini juga ada hukum syar'i di situ tentunya. Kita masuk lagi teman-teman sekalian di kedudukan syuhada Badr, kaum muslimin yang sudah meninggal mati syahid di situ. Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW dan bertanya, "Bagaimana kalian menilai syuhada Badr yang sempat mati syahid di Badr? Bagaimana kedudukannya di sisi kalian?" Kata Nabi SAW, "Mereka yang terbaik di antara kami, orang-orang yang luar biasa, karena Allah sudah jamin bagi mereka surga." Kata Jibril alaihissalam, "Begitu pula yang terbaik dari malaikat yang sempat Allah hadirkan di Badr." Gara-gara posisi Badr itu, malaikat-malaikat yang hadir pun Allah berikan kedudukan. Ini semua teman-teman disebabkan karena Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha tinggi dan maha suci, maha mulia,
telah menamakan perang Badar dengan hari pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Memang Allah sengaja menjadikan perang Badar terjadi sebagaimana sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu. Yang saya bilang ini tanda kutip ada rekayasa Allah langsung.